Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padan. Senang sekali saya Lulul Janah kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di episode kali ini saya juga tidak sendiri, sudah bersama kami di sini Pak Ustadz Sigit Nurhendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Alhamdulillah, itu yang terpenting Pak Ustadz. Siap. Ya. Selain bisa tetap ibadahnya lancar, tapi juga aktivitas tetap jalan ya. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Dan juga selain sudah ada Pak Ustadz Sigit Nurhendi, kita juga sudah bersama dengan Ibu Bapak Guru dari MI Al Khairiyah Karangsembung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Bapak Guru? Alhamdulillah sehat selalu semangat kayaknya Ibu Bapak Guru ya. Anak-anak belajarnya lancar Bapak Ibu? Alhamdulillah, proses KBM tetap lancar ya di bulan suci Ramadan ini. Nah pemirsa, seperti biasa Cirebon Mengaji hadir di sore hari ini menemani Anda dalam waktu menjelang berbuka puasa dan tentunya mengajak pemirsa juga untuk mengaji bersama. Seperti sore hari ini juga kita akan mengaji salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Surat apa nih Pak Ustadz? Alhamdulillah kita akan sama-sama membaca Al-Quran sesuai tema, yakni Quran surat Al-Hadid ayat 18. Baik, pemirsa boleh dipersiapkan langsung Al-Qurannya dibuka surat Al-Hadid ayat 18 dan kita akan mengaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Azmiya inna kunna musaddadah al-qamariyah sadiqi hinya amat-tabi'i wal alya al-qamariyah qa'nya mat-tabi'i wa aqradu mat-tabi'i lafzun dalam tafhim qardon idhar hasanai yudha'afu mat-tabi'i lahum idhar safawi walahum idhar safawi azrun ro'nya tafhim karim ro'nya tarkih mad alin sukun. Baik, yang Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah pemirsa dan juga Pak Ustadz ya, Bu Bapak Guru telah kita baca dan dengar bersama Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang juga telah kita dengar makna dari
Quran surat Al-Hadid tersebut Pak Ustadz ya. Iya. Makna tersebut juga berkaitan dengan tema kita pada sore Betul. hari ini, betul ya? Iya. Temanya sedekah di bulan Ramadan, ganjarannya yang berlipat-lipat ganda. Nah, mohon penjelasan lebih lanjutnya Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para pemirsa tercinta RCTV Langkah Padane dimanapun berada, dan juga Bapak Ibu MI Al-Khairiyah Karangsembung yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita senantiasa masih dilimpahkan nikmat oleh Allah, masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan tema pada sore hari ini, kita akan sedikit membahas terkait dengan sedekah di bulan Ramadan. Yang mana sedekah di bulan Ramadan ini pahalanya akan berlipat ganda. Pada bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, hendaknya kita sekalian kaum muslimin muslimat ya, kita dianjurkan senantiasa untuk meningkatkan kualitas ibadah, juga meningkatkan kuantitas ibadah. Baik ibadah sholat kita, lebih-lebih di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, dan tentunya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan ini, di mana keutamaan ibadah di bulan Ramadan ini sudah dijelaskan di dalam banyak hadis, akan dilipat gandakan pahalanya. Kita senantiasa memiliki waktu yang kita miliki ini, baik keluasan tenaga, pikiran maupun harta ya. Tetapi sedekah lebih dianjurkan pada bulan Ramadan ini karena memang pahalanya yang berlipat ganda. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama nilainya? Maka Rasulullah menjawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Di mana para sahabat ini juga menyaksikan kedermawanan dan kemurahan hati yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lebih ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitas sedekahnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain ya. Bukan berarti kita mau bersedekah harus menunggu nanti di bulan Ramadan saja, tidak. Tetapi di bulan-bulan lain, di bulan Ramadan juga kita senantiasa bersedekah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah adalah orang yang murah hati, orang yang dermawan, orang yang banyak memberikan sedekah kepada para sahabat yang membutuhkan di sekitarnya. Baik ya, Pak Ustadz, mohon maaf harus dijeda terlebih dahulu ya penjelasan mengenai tema kita sedekah di bulan Ramadan, ganjarannya yang berlipat-lipat ganda. Nah, jelasan lebih lanjutnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Memudayakan Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Pak Ustadz Sigit Nurhendi, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga Ibu Bapak Guru dari MI Al-Khairiyah Karangsembung. Pak Ustadz, mohon maaf tadi di jeda ya penjelasannya mengenai tema kita pada hari ini nih, sedekah di bulan Ramadan, ganjarannya yang berlipat ganda. Monggo dilanjutkan Pak Ustadz. Baik, tentunya momentum di bulan Ramadan ini kita bisa mengambil kesempatan untuk lebih meningkatkan kita ibadah dan sedekah kita di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu hadisnya
ajwadun nas wa kana ajwadun ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia, dan Rasulullah semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Ini maknanya adalah memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kita bisa menarik keseluruhan umatnya ini juga hendaknya meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama di bulan Ramadan ya, untuk bisa saling berbagi, di mana Islam tidak hanya menuntut umatnya sebagai ibadah secara soleh secara individu, tetapi juga adalah soleh secara sosial. Artinya tidak hanya horizontal saja, secara vertikal saja, tapi secara horizontal kita juga harus saling adanya kepedulian terhadap sesamanya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita tingkatkan sedekahnya yang nilai pahalanya adalah berlipat-lipat ganda. Untuk apa? Maka setelah bulan Ramadan ini adalah kebiasaan kita bersedekah, maka akan diteruskan, dilanjutkan. Banyak juga terkadang realita di masyarakat ini, orang di bulan Ramadan sampai menukar uang untuk bisa berbagi, tapi momentum itu hanya di bulan Ramadan saja. Padahal si yatim, si miskin, si fakir, duafa itu membutuhkan kebutuhan hidupnya di luar bulan Ramadan juga. Ya, tetapi hendaknya kita bisa mengambil momentum di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas sedekahnya, bukan hanya di bulan Ramadan. Seperti halnya ibadah, orang banyak memburu ibadah di bulan Ramadan, ketika Ramadan selesai maka ibadahnya selesai. Bukan itu maksudnya. Di bulan Ramadan ini adalah awal motivasi diri kita yang telah diikuti oleh para sahabat ini. Begitu Rasulullah, hendaknya di bulan-bulan lainnya juga kita tetap istiqomah di dalam hal melaksanakan ibadah. Nah, ini yang terkadang orang masyarakat awam nih memaknai bulan Ramadan ini bulan ibadah, tetapi bulan-bulan lainnya kembali kepada aktivitas biasa, jauh dari nilai-nilai ibadah. Maka kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ini. Hendaknya dimanapun, kapanpun, hendaknya kita menjadi orang yang ahli sedekah, ya, orang yang ahli berbagi. Mentalnya harus mental yang berbagi, bukan mental yang menerima. Bukankah Rasulullah memberikan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Ya kan, artinya kita harus menjadikan orang-orang yang harus suka berbagi, bukan orang-orang yang meminta. Inilah sebuah konsep Islam. Sebetulnya kita harus bermental kaya, bermental menjadi muzaki, bermental menjadi munfik, bukan mental-mental menjadi mustahik. Jadi nanti kita akan menjadi minta-minta terus, kurang terus, karena kita berharap mentalnya ini adalah mental diberi. Maka kembali di momentum yang baik ini, di bulan berkah ini, mari kita tingkatkan nilai sedekah kita dalam rangka mencari ridha Allah. Insya Allah rezeki kita akan dilipat gandakan dan akan diberikan keberkahan dari apa yang telah kita keluarkan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ragu lagi nih untuk memulai bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena selain itu juga pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah, berbicara mengenai sedekah, infak maupun juga zakat ya, bisa tersalurkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Jadi bisa dimanapun kapanpun ya Pak Ustadz ya, bisa hanya melalui handphone ya, bisa. Kita tunaikan zakat, infak, sedekah kita melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Nah Pak Ustadz, mungkin kalau keadaannya pas-pasan atau juga tidak ada rezeki yang berlebih, tapi kita tetap ingin bersedekah di bulan suci Ramadan ini, seperti apa kira-kira bentuk sedekahnya? Baik, tentunya kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita ya. Bahwa orang yang memiliki kebiasaan bersedekah itu, dikala dia tidak ada pun sudah terlatih untuk mengeluarkan, maka dikala ia mampu pun dia akan memberikan nilai sedekah. Bukan berarti nanti saya sedekahnya kalau sudah kaya, ya kan? Bukankah Al-Quran menggariskan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dimanapun keadaan kita senantiasa kita untuk bersedekah. Dengan apa? Dengan tadi pikiran, tenaga, dan juga harta.
Untuk ibu-ibu para pengajar, untuk setiap harinya sudah memberikan ilmunya, bersedekah kepada murid-muridnya dengan tenaganya, maka sempurnakanlah sedekah itu dengan hartanya sesuai dengan kemampuan. Insya Allah nanti akan berganti, kita dikayakan oleh Allah, maka kita pun menjadi ahli sedekah. Ya. Jadi jangan menunggu kaya dulu kita bersedekah. Dalam keadaan apapun tentunya kita diniatkan untuk bersedekah. Itu yang digariskan oleh dalam agama, senantiasa kita bisa berbagi kapanpun, dalam keadaan apapun. Baik pemirsa, jangan nunggu kaya dulu baru sodako. Semoga kita Iya. semua bisa mengamalkannya dan bisa menjadi ahli sodako ya. Pemirsa, kalau ingin infak, zakat dan juga sodako bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon, karena insya Allah aman, terpercaya, akuntabel ya, dan tersalurkan ke para penerima yang sangat membutuhkan. Baik pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Pak Ustadz Sigit Nurhendi, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga Bapak Ibu Guru dari MI Al Khairiyah Karangsembung yang masih tetap semangat ya di bulan suci Ramadan ini. Nah pemirsa, telah kita dengarkan bersama penjelasan lebih lanjut dari Pak Ustadz mengenai tema kita sore hari ini, sedekah di bulan Ramadan yang ganjarannya berlipat ganda. Kali ini kita akan beri kesempatan untuk Bapak Ibu Guru untuk bertanya kepada Pak Ustadz secara langsung ya. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin tanya? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella dari MI Al Khairiyah. Pak Ustadz izin bertanya mengenai sedekah. Itu kan sedekah banyak sekali ya Pak Ustadz. Terkait kalau kita mau bersedekah, tapi mana yang lebih utama? Pada bulan Ramadan kan utama ya, jadi mana yang lebih utama? Begitu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Pak Ustadz silakan. Terima kasih. Baik, di dalam banyak literatur, di dalam Islam dijelaskan, dari berbagai banyak kitab dijelaskan bahwa ada 5 tingkatan keutamaan kita di dalam bersedekah. Ya. Yang pertama, tingkatan yang paling bawah ini adalah kita bersedekah kepada orang yang sehat. Sering kita dalam realita datang ke rumah kita orang-orang yang sehat tapi masih meminta-minta, nggak apa-apa, diberikan saja. Ya, kita husnudzon saja. Mungkin mereka memang benar-benar membutuhkan, memang mereka benar-benar mungkin dia orang yang bisa habis bangkrut usahanya atau apa. Yang jelas mereka boleh diberikan sedekah. Itu yang kedua, tingkatan yang lebih atas adalah kita memberikan sedekah kepada orang yang sedang sakit ataupun orang yang sedang membutuhkan. Ya. Kita hidup bersosialisasi di dalam masyarakat. Terkadang ada tetangga, kerabat atau tetangga atau siapapun yang membutuhkan uang, ya kita sedekah, ya. Berikanlah kepada orang yang membutuhkan, ya. Yang ketiga, tingkatan sedekah itu kita berikan kepada kerabat, famili, saudara kita yang memang kurang mampu. Jadi ada tingkatan kita memberi sedekah itu kepada lingkungan kerabat dulu, supaya tidak ada cemburuan ataupun apa. Kenapa orang lain dibantu sedangkan kerabatnya yang dekat nggak dibantu? Memang ada di dalam tingkatan itu kita membantu memberikan sedekah kepada kerabat kita yang membutuhkan. Kalau orang lain tidak mampu, terus ada kerabat yang tidak, mana yang didahulukan? Maka kerabat dulu. Ya, yang terdekat dulu.
Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita memberikan sedekah. Tingkatan yang keempat itu kepada orang tua. Ya, kita memberikan, diniatkan adalah sedekah kepada orang tua. Ya, itu nilainya tinggi sekali, kualitas imannya. Jangan sampai kita sebagai anak hitung-hitungan kepada orang tua. Memberi ke orang tua anggapannya adalah meminjamkan. Ini ada itu. Terkadang orang tua tidak sampai untuk meminta kepada anak, maka dibahasakan adalah saya pinjam dulu. Ini anak harus memiliki rasa sensitif bahwa udahlah nggak usah pinjam, niat untuk sedekah kepada orang tua. Padahal sedekah yang diberikan kepada orang tua nilainya masih jauh daripada apa yang diberikan orang tua kepada kita. Ya, kalau orang tua tidak ada hitung-hitungan ya kepada anak, tetapi terkadang anak itu perhitungan kepada orang tua. Maka tingkatan keempat ini kepada orang tua ini memiliki tingkat keutamaan yang luar biasa. Dan yang kelima, tingkatan yang paling tinggi ini adalah ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang menebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, atau di dalam hal lembaga pendidikan. Karena apa? Ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang sedang menuntut ilmu, itu 3 keutamaan di dalam dirinya. Yang pertama, ketika kita bersedekah kepada anak yang sedang menuntut ilmu, maka pahala yang pertama adalah pahalanya dia bisa potensi menjadi anak yang soleh, ya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya, bisa diniatkan sebagai amal jariyah, ya. Dan yang ketiga adalah pahalanya orang-orang yang amal jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita memberi kepada anak, peserta didik, santri, kepada guru ngaji yang senantiasa menghidupkan agama Allah, berdakwah syiar agama Allah, ini nilainya paling tinggi. Ya, tidak hanya untuk keluarga, untuk orang tua, tapi ini adalah kemaslahatan untuk masyarakat. Jadi jangan dianggap kita memberi, kita sebagai orang tua nih mencari nafkah, makan penghasilan kita untuk bekal anak kita, untuk nyantri, untuk mencari ilmu, itu nilai pahalanya luar biasa. Karena dia memiliki 3 potensi tadi itu. Sebagaimana hadis Rasulullah, semua amal itu terputus kecuali 3. Nah, 3-3-nya ini ada di dalam anak yang sedang mencari ilmu. Ya, maka kepada masyarakat seluruhnya jangan hitung-hitungan untuk kita tasarufkan harta kita, dibelanjakan kepada anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan, apalagi pendidikan agama. Jangan dibalik, ketika anak kita menempuh untuk urusan pendidikan umum, orang tua tidak hitung-hitungan. Tapi ketika kemudian diperuntukkan untuk pendidikan agama, kenapa ini terasa berat? Jangan sampai terbalik ini. Ini realita yang terjadi di masyarakat. Giliran anaknya dititipkan ngaji, nggak peduli sama guru ngajinya, ya. Ini jangan sampai terjadi. Justru dengan kita mentasarufkan nilai harta kita kepada orang yang sedang menuntut ilmu, kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu, adalah pahalanya luar biasa utama. Inilah tingkatan dalam bersedekah yang digariskan di dalam agama Islam, gitu ya Bu. Baik ya, tingkatan yang paling utama yaitu kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Betul. Pak Ustadz ya. Jadi itu dia pemirsa, tadi ada 5 tingkatan dalam bersedekah. Pak Ustadz, secara singkat mengenai kesimpulan tema kita sore hari ini. Baik, terima kasih. Sebagaimana tema pada sore hari ini, bahwa sedekah di bulan Ramadan di mana pahalanya berlipat ganda, maka Rasulullah sekali lagi justru dianjurkan untuk memperbanyak beribadah, berbagi, bersedekah di 10 hari yang terakhir. Kita lihat fenomenanya di 10 hari yang terakhir, ibadah kita itu semakin berat tantangannya, di mana pikiran kita itu bercabang-cabang, sudah memikirkan lebaran, hari raya bagaimana, memikirkan nanti yang mudik bagaimana. Nah, kemudian ini tantangan. Maka di 10 yang terakhir malah justru Rasulullah mengingatkan kita untuk perbanyak itikaf, perbanyakkan sholat malam, perbanyakkan dan juga perbanyak sedekah di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan senantiasa kita diberikan
keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin, Dengan ya berbagi, maka nilai pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Akan Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya mengenai tema kita sore hari ini, sedekah di bulan Ramadan, ganjarannya yang berlipat ganda. Nah pemirsa, ingat ya, kalau mau infak, zakat, sodakoh bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon yang insya Allah transparan, akuntabel, dan juga tersalurkan dengan tepat sasaran. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami, dan juga Ibu Bapak Guru yang telah hadir dari MI Al Khairiyah Karangsembung ya, Pak Ustadz Sigit. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya pemirsa, untuk itu jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang akan selalu tayang selama bulan suci Ramadan di sore hari hanya di RCTV. Saya Lulu Aljana dan seluruh kru yang bertugas harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.